Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wa syukran wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يا الله أنت مصير ورضاك متبعتنا محمد أضيفة وحدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خيركم أخير وخير من أخواتنا خير أيام يوم نلقاك رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا استغفرك. أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك على بذنب واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. سبحان الله وبحمده آدم خلقه ورضا نفسه وزنة شدة كلماته. قال الله بحمده أنت خلقه ورضا نفسه وزنة شدة كلماته. سبحان الله وبحمده آدم خلقه ورضا نفسه وزنة شدة كلماته. Para hadirin, para bapak, para hadirin yang mulia, alhamdulillah. Pagi ini 12 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, alhamdulillah. Kula kaliyan panjenengan sedaya sahabat Islami kumpul wonten Masjid Baitur Rahman menika diberikan sehat walafiat, alhamdulillah. Ala nikmat sihah walafiat, alhamdulillah nikmat sihah wal hayat. Mugi nikmat menika saged kula kaliyan panjenengan syukuri dengan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat mugi sedaya lantaran ini jadi lantaran mendapatkan husnul khatimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Amin Allahumma amin. Shalawat salam kita kepada Rasulullah wa ala sedaya Gusti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah wa ma lam yash'ur yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ala man ala kulli shay'in qadir wa la la hawla bi kulli shay'in qadir. Allahumma inni a'udzu bika min nafsi wa min sharri la hawla min asariya innahu ala siratal mustaqim. Para hadirin, para bapak yang dirahmati, terus akan wonten kitab Adul Mubin yang dikarang oleh Bahasa Masari menerangkan posisi tahun keempat Hijrah. Ya, tahun keempat Hijrah itu berarti dari usia Kanjeng Nabi 13 tahun di Mekah ketika sudah jadi Nabi, berarti 53 beliau hijrah plus 4, berarti usia saya kepituan. Jadi sama gambarkan dari Nabi usia itu tahun 4 hijrah, 57-nya beliau. Kalau 56 kemarin bukan, beliau menikahkan Sayyidina Utsman kepada Ummi Kulsum, putri setelah putri yang lain meninggal di tahun 2 Hijriah, yaitu Ruqayyah. Ono Utsman tetap diambil menantu, dinikahkan dengan putri dari Nabi yang lain. Jadi itu beliau di usia 56. Ini Ar-Rabi'ah tahun keempat Hijriah. Kenapa sih kita lihat? Fiha min al-Rabi'ah tazawwaja garwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah bin Ummi Salamah. Jadi dari Nabi garwa Ummu Salamah. Nah dari Nabi garwa itu betul kelihatan kepingin langsung buat itu berdasarkan perintah Gusti Allah. Dan itu seperti plus katakan secara pasrah itu penyariatan hukum. Doa yang diajarkan kepada suami Ummu Salamah
musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, dengan ganjar musibah saya dan sampai ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini Abu Salam mulai jasa itu katanya. Dan kita memang Masya Allah Pak, setiap yang diomongkan itu wahyu itu kejadian atas beliau. Kayak perang Mekah. Perang Mekah juga saya tidak punya terus ya Pak. Iki neka ono kesenian iki. Neka ono sehingga di 3 orang gitu. Ja'far, Abdullah bin Rawaha. Ini bisa enggak? Ada beneran. Jadi kalau saya ini tidak ada wafat, ini sehingga wes nanti kabeh. Tapi apa sahabat takut mboten? Siap. Bisa apa? Sampean bareng mending nek mati lho. Kasih berangkat sampean. Sudah mati. Itu suami itu mboten. Lagi dengan kemarin kalau sanjang dengan kamu jalan itu motor. Antara cilik disebut ya Pak Umar. Cilik itu ya Pak Umar. Mana benar? Mana punya apa lagi? Burung kena apa? Kan punya burung kecil meninggal. Ada yang nangis. Bicara ini ayah Pak Umar. Apa Umar itu sebutan umur. Apa Umar? Ternyata apa Isa anak cilik itu umur tidak tahu. Namanya Sahal itu umurnya ada anaknya Musuleh, anaknya Abu Talha, umurnya ada. Nah ini sampai ketemu dengan Nabi Muhammad. Kita ada tambahan dengan Nabi itu disetting dengan baik. Wama yang dikurangin hawa ini wa illa wahyu yuha. Nah ini mana Nabi Sallallahu kalau muncul dia dijadikan Nabi Nabi seperti dulu ternyata habis perang Uhud tahun berapa ini tahun 3 Hijriah itu terjadi perlukan rumah inna ya Allah dilarang aku tempat wujud ini aku salah meninggal berdoa itu ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah sampai ganti musibah pulau dengan sesuatu yang lebih baik. Langsung ngerempet. Nah, kalau tinggal dari bujuk banyak apa salah. Ternyata mereka ngerempet itu lakukan setelah iddahnya selesai langsung dilamar dengan Muhammad Rasulullah SAW. Itu wahyu. Makanya sampai mengobat musibah. Ya supaya salah 3 hari dulu. Aku tuh ngomong husnul ganti ya Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Sandal sampai hilang, tiga dari pengiran. Tapi udah diniati hilang masih ngelak, tapi apa ya? Masih ngelak, tidak nomor. Oke, Masya Allah. Beliau memiliki Salam di tahun 4. Waktu sholat dan pada waktu itu sholat di kosong ada syariat sholat kosong 4 di 2. Memang sembahyang kosong ini kok baru tidak dijamak apa? Dijamak apa? Dijamak tidak di kosong juga tidak apa? Tidak dijamak juga tidak. Oke, wah ini jelas kosong itu. Tapi biasanya kosong itu untuk khauf dan untuk bepergian jauh. Kalau perginya itu tidak sampai aturan itu maka hanya dijamak tidak dikosong. Itu ditambah. Masya Allah. Wa nazala Jibril fi ghusl dzal riqa bi sholatil khauf. Dan ketika itu di dzal riqa malaikat Jibril turun ketika perintah sholat khauf. Asal usul sholat ketika khauf itu untuk khauf di 2, tidak 4 rakaat tapi 2 kali dengan jarak sholat khauf.
Wakilah itu asal. Jadi ini ada cerita ini. Misalnya kayak coklat sampai kali. Mata-mata orang-orang kafir disebar. Sedangkan orang-orang kafir sudah bersepakat kita buat penyerangan kepada kaum muslimin. Orang Islam itu diserang lainnya pas bayi ibadah, pas bayi sembahyang diserang. Yes. Oke siap. Kapan? Duhur. Ketika mau nyerang sembahyang duhur, telek sandi mata-mata ngomong. Ojo duhur. Lu kenapa? Asal. Kenapa asal? Sahabatnya kan Nabi ini. Nek asal itu mesti usaha jamaah. Apa sebabnya? Itu sholat wusta. Kalau wusta itu cepat istimewa. Jelas. Sahabatnya kan Nabi. Itu nek mesti sembahyang asal itu dijogo tuh. Ada sama seperti Afidu ala sholawati wa sholatil wusta Kumu lillahi qanitin. Coba sembahyang termasuk wusta asal. Sehingga sebenarnya nek sampai kepingin ketemu sampean asal sampai jogo. Asal sampai jogo. Kalau asalnya berjaga, wustonya berjaga. Wusta kan mana tengah. Kenapa Allah? Apa karena memang sholat itu mulai subuh duhur asal tengah mungkin bisa Allah. Mulai subuh duhur asal mungkin bisa. Apa tengah Allah? Sebab memang perintah itu kan yang dimi'rajkan. Subuh sih kan diajari wudhu. Subuh terus sembahyang. Duhur baru sembahyang. Tadi mulai subuh. Asal apa itu? Allah. Nah, makanya sampai dia sakit asal itu. Dia jauh sama. Dia sakit pas waktu. Selain itu dalam kitab Syekh Muhammad ada mukhabalah pergantian tugas malaikat itu asal. Itu sing tugas itu gantos. Sing dalu ini terkoyak. Adi kalau kita tamu dari malaikat itu sing dalu teko. Asal. Engko sing isu subuh. Ini mau mari ganti sip itu. Sampai sing juga. Jadi kerjaan sip itu ada contoh. Lah kalau sing asal teko. Engko sing isu itu laut sih. Mulai takut ya pengen. Kalau pas tinggal bagaimana mereka aku tinggal sholat dan ketika aku datang mereka sholat asal tinggal di subuh berarti sampai ke isya subuh asal berjamaah. Ini kalau kita menurut saya kalau mau kita ini subuh asal subuh 5 waktu. Nah itu gantinya yang namanya pergantian tugas malaikat kiraman katibin itu yang nyangkut itu pas lahir nangis waktu diserah asal perintah sholat perintah ini dan sebenarnya saya sampai makanya sampai asal usul asal jadi sampai asal mau yang bergawe itu boleh jomblo sekali kalau di rumah itu semua terus disebutkan Afidil Karwasiwa nazar ayat-ayat ketika itu ada perintah ayat tahun keempat Romo Karai ayat itu bagian disebutkan dalam posisi
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق wamsahu biru'usikum. Ini ngapunten. Ayat itu turun di tahun 4 atau 5. Wudu sudah dilaksanakan. Ayat itu backup ayatmu. Wudu dia tegese kan. Wudu sudah diajarkan ketika perintah sholat malam. Ya, pagi diajarkan. Tapi diundangkan secara legalitas ayat itu di tahun dibarengan dengan ayat. Itu maknanya gimana? Kelakuan dilakukan di sini ini baru beberapa waktu ada nasnya, yaitu Quran turun memberitahu caranya. Padahal dilakukan. Berarti ini sampai ngomong-ngomongnya Pak. Perkara sekali dilakukan Pak. Terus sampai lakukan disepakati. Iya, enak itu. Wah biasa ya Pak. Misalnya sahabat gawe tahun ini sembelihan. Sembelihan ini tahun ini gawe. Tahun kemarin sudah. Mau jadi hukum. Oke, disepakati ya saya sampai ini. Itu namanya mengundangkan sesuatu yang sudah ada. Itu baik. Bahkan sing api diteruskan, sing api dicukup. Itu kejadian di perintah. Bukan berarti ayat yang mudul mungkin wudu enggak. Nek kan wudu berarti sebelum itu kan tidak ada wudu. Setelah sholat orang. Nah ini. Terus Wafiyah Rasulul Khandaq tahun 4 ini ada namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Khandaq itu sebutan kita. Tapi dalam Al-Quran bukan Khandaq, Ahzab. Itu ada sendiri. Jadi walaupun Khandaq itu usulan dari Salman Al-Faris, tapi Allah mengandai bahwa itu adalah sesuatu yang memang wahyu, yaitu Ahzab. Orang berkelompok-kelompok untuk mengepung kaum muslimin di kota Madinah. Perang Ahzab. Nah ini. Wakana diterangkan Khisarul Ahzab al-Madinah 15 yawman. Di Molas Dino kaum muslimin itu di blokade di kota Madinah. Bayangkan setelah orang biasanya kalau pulangan dari sini ke Madinah itu pulangnya lewat Khandaq, lewat Padang saya. Itu ternyata begitu protokol disesuaikan dengan lebarnya kuda ataupun tidak bisa lewat di protokol sampai pada masing-masing. Nah, arah sini di belakang buat ini supaya tidak dilewati. Kaum muslimin itu hampir 15 hari di blokade di sini. Yang 15 dino supaya tidak itu nopo kaum muslimin juga bingung ini di blokade, makanan di jalan habis sekali Nabi pas Insya Allah ya, orang ini adalah melakukan perintah Allah. Urusan kemenangan bukan urusan dari Nabi. Tapi dari Nabi perang itu belum perlu menang kalah, tetap perintah dilakukan. Sama kali kalau itu sukses dan sukses nggak urusan kalau kita penting kita melaksanakan. Nah, ini penting di dalam modal urusan sukses dan sukses bukan urusan kita. Yang penting prosesnya kita baik. Tapi kalau acara berproses sukses itu urusan pendidikan lapor yang terbaik Allah yang memberikan pelajaran di sini. Menilai kajian Nabi urusan orang tapi beliau tidak memberitahu dan tidak tahu menanggapi. Ini sampai 15 dino dan di dalam ada pembongkaran orang munafik itu dengan orang-orang Yahudi itu
diri lah bisa ngotot. Terus kalau masalah itu kok jelur dewi lah. Kalau kayak kita tuh kan orang ini, masya Allah. Kan sampai lagi Nabi itu putus sayang, Pak. Putus sayang. Sehingga orang itu mengatakan Nabi, Nabi ini uhibbuka. Luar menjenengan. Jadi orang itu, kalau mengaku tak ista'id. Ya, kalau mengaku ista'id. Siapkan menghadapi kefakiran hal yang tidak enak. Mari orang, Alhamdulillah, kalau hidup berdosa Allah, mari istaidah, siapkan lil balak, ini orang balak-balak, siap. Terus ini senang kali Nabi, senang dosa Allah, untuk siap pengorbanan. Berarti itu sampai senang kali Nabi, senang dosa Allah, siap kali korban. Wani berjuang untuk memberi contoh atau mewujudkan cinta tersebut kepada Allah dan Rasulullah. Contohnya di sini berkaya kepada Allah. Karena ini sama subuh ngaji, sama turu enak, ngopi enak, ngopi enak. Bisa dengan ini perjuangan Pak. Ini di sini berkaya kepada Allah. Ini pasti istaidah fakri kalau mereka kalau jadi orang yang senang kepada Nabi, senang kepada Allah itu berani berkorban Rasulullah. Makanya kita tidak bisa yang lain, misalnya waktu, ya itu, bisa tenaga ya tenaga, pikiran ya pikiran, kabel berdiri dulu. Kok kabel dulu sih dan kasih urusan dari Allah Rasulullah kalau ini, namanya istaidah, fakti wal bala, masih ada. Terus sumpah sama bagaimana? Apakah kaum muslim itu menyerahkan tidak? Gusti Allah nurul malaikat. Gusti malas hidup sahabat itu kan juru kan oh Yahudi itu munafik. Mungkin anu Pak. Dikira orang banyak 15 tidak datang lagi. Akhirnya Abu Sufyan ngomong, terus aku mulai, terus kamu harus aku mulai. Ini mas dunia ini pun amat itu mau doanya. Gara-gara proyek ini pimpinan kafir betulnya fa'azakumullahu azza wa jalla wa asalim rihan wa jurudan. Allah menyiapkan angin wa jurudan dan prajurit malaikat. Wah ini kuis kemah-kemah yang mengepung sahabat aduh ya. Wah ini apa ini? Perang lawan sahabat, melawan angin, melawan malaikat sehingga juru dalam taruhan. Masya Allah. Nah, sini juga. Dari tidak itu pasrah kalau yo. Allah berikan solusi angin. Angin selalu tinggi juga. Biasanya nggak mau ya. Tapi kan gimana terjadi? Ada kalau melihat dia aja di YouTube. Kejadian 2016-17 ya seperti itu. Orang yang ngalamin pisan itu Medina. Ada nomor kan, mana turun wis kalau buaya mau pakan. Dan itu jadi 2016-17 waktu kejadian jatuhnya keren. Pas kayak Mina itu kan udah cium itu masalah. Ini musim-musim itu tidak bisa diprediksi. Uang ternyata memporak-porandakan kaum musyrikin. Nah, ini warasalah alaihi berikan. Mana anak yang sama senang, anak angin, muslim. Alhamdulillah. Ini prajurit dengan sifat Ariku jundul mudib. Angin itu tentara Allah yang sangat taat. Kalau angin senang, kalau angin alhamdulillah. Prajurit pangeran sing taat. Ojo dilok kan. Wah ini kantor ini dari loro kampus bener mah. Jadian aku sebagai pangeran. Untuk menggata sampai untuk jadi ini untuk berkata apa? Sebab ojo sampai kita emang gare marah. Kan Nabi kalau wong nanti nggak angin gare marah. Oleh kaya. Oh prajurit ini orang
Coba lihat, kalau kaum yang hancur gara-gara angin, kata angin akan berasal. Alhamdulillah. Karena angin baik, angin itu istimewa. Betul. Wafiha qatul qura bibil ma'unah. Hingga kutil qura. Dan tahun ini ada kejadian sumber bibil ma'unah, yaitu orang-orang alim ahli Quran dibunuh di bibil ma'unah. Radhiyallahu. Masya Allah. Makanya ada kejadian pula, ada satu kabilah, tolong awak ini nunggu Islam, dikirimkan tolong. Apa itu? Orang-orang yang pandai biar ngajari kami, sama kirim guru-guru, guru-guru yang dikirim ada. Kalau dikirim tolong dipakai dia. Wah, ini, wah itu serah. Mengirim kali-kali tak balik. Kejadian sama kali Nabi itu siap-siap. Tahun 4 lahir Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan cacai tahun 3. Tahun 4 Siti Fatimah melahirkan Husain. Hasan dulu, Husain berapa? Husain lagi Hasan. Ada setahun. Masya Allah, ada setahun. Maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain orang muslim. Jadi tidak namanya muslim. Tapi kita kenapa yang sering dijalankan itu adalah Hasan Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah itu tahun 4. Saya sempat ini. Berarti usia kanjeng Nabi 57, 20 Husain. Usia 56, 20 Hasan. Umur apa ya? Sebelumnya kan Siti Fatimah dinikahkan sebelumnya. Kalau ini betul. Siti Fatimah menikah tahun 2 Hijriah, hari perang Badar. Siti Fatimah, Sayyidina Ali nikah tahun 2, tahun berikutnya sudah anak Hasan, tahun berikutnya sudah anak Husain. Jadi kan Pak, sampai gambaran itu tadi cerita itu akhirnya Insya Allah kaji Nabi bisa ini, Insya Allah kaji Nabi ini tahunnya kejadian seperti ini. Itu kita harus banyak belajar dari orang-orang yang belajar sejarah. Maksud sejarah ini kan sejarah kaji Nabi, ada kitabnya, bukan sekedar di sesuatu yang tidak logis, harus logis sama keterangan itu. Al-Khamisah, sekarang tahun 5 Hijriah. Al-Khamisah tadi tahun yang kelima, iku di dalam Khamisah, Ghazwatu Jaumatil dan Janda. Ada perang Ghazwah Jaumatil Janda. Ada daerah kabilah-kabilah Arab sekitar 15 dino ke Medina. Arahnya sudah keluar negeri. Itu kaum muslim perang dengan suku-suku keras Arab Hijaz. Itu di situ. Jadi ketemu wong kafir habisin kotor itu namanya gak perlu aturan. Itu namanya. Nah, cara wong itu Badui orang yang tidak tahu aturan, orang itu kejadian Ramadan itu tahun kelima. Sampai sekarang kalau Anda ada apa-apa bilang dia Badui, itu akan Anda selamatkan. Makanya kalau ini ada kejadian, ada orang karena ketidaktahuannya setelah di X-ray pasti orang berhenti itu sudah berjalan pulang pasti akhirnya duit dirampas. Terus biasa ketika sudah masuk di boarding, masuk
pesawat. Oh ini kan nganggur. Oh gak sih itu. Gunting kok dikler, dicoba kan? Guntingnya dicoba kan? CCTV memberitahu bahwa orang ini mengambil gunting, cekal polisi, cekal. Kalau kaget, kenapa orang kok lemes ini? Ustaz, tolong ya, paspor lo diperdet yang itu bisa. Doanya apa? Ini no. Gunting kalau pendet, terus tak oleh tak oleh. Oh, kalau kalau mereka akan dosen ya kan, mau bahasa Inggris pada tambah di sini kalau orang kalau mau bahasa Arab tambah dari mungkin tambah. Kalau begini apa lagi? Akhirnya kalau tanya kalau lagi bahasa Arab, Ustaz sampai lah. Wong ini wong Badui, wong Gunung, karena orang bahasa Inggris, entek gitu. Makanya Pak kalau maju sendiri nggak boleh ngomong, gua baru, wong Gunung. Lalu dari sujud itu tak dikasih mulai sujud, Allah. Kalau tanya ini, kabeh diusir, disuneni, paspor tidak pernah. Ya wong Badui lah. Wong kono sadar iki wong desa sudah ngerti aturan. Wis balik. Lho kok kita tanya, Ustaz, salah kula nopo? Yo salah ya. Yo gunting kula. Wis perlu tapi kok digowo. Gunting itu boleh dipakai di tas yang di dalam bagasi. Gak oleh dipakai tentengan gak boleh. Ini kok gunting, gak boleh. Gunting terus jalan bagasi. Power bank, bagasi kok oleh. Power bank bekasnya itu nih, aman HP. Power bank akan jaga, budi, aman jaga ini, jaga budi itu sama. Koper bagasi, dibayar terus. Nah ada berapa pakok, orang mana lah, cukuran itu kelambu, itu kan karena masih cacat tapi tidak boleh di tempat, kalau di tempat ya bisa dibuka. Sendok, nasi jilo di sana, barangnya kan bawa 10 muli. Kalau nanti jalan besar, kalau ngadu di balik, Ustaz, anak buahnya ada tasnya dibersihkan, balik. Saya orang tua, kamu enggak? Dulu orang tidur sekas muli, ternyata digawani anak ini sendok habis 10 muli, lah kok ada? Terus dia dalam negara Mekah Madinah, penerima kata sendok lah, ya sendok plastik lah, sudah pasti muli, sampai takut, ilmu begini. Waktu itu kan tahun 5 perang Quraisy, Bani Mustalik dan Bani Mustalik, dua kabilah Yahudi yang di situ memerangi kaum Muslim. Bahkan man asra Bani Mustalik Barrah bintu Raisihim pada wajah Rasulullah SAW pada perang Bani Mustalik, Kanjeng Nabi menawan kaum Mustalik, yaitu perempuan, anak wong wedok di Barrah bintu Raisi, anak dari pimpinan Bani Mustalik itu terkobar. Mari kita cekal, ini apabila ya wakil itu ada masalah. Rasulullah ngomong ini anak yang dia nggak sih nikah dengan Juwairiyah. Ketika dinikahi, alhamdulillah, barokai anak dari pimpinan yang ditawan itu dinikahi Nabi, sak dari Mustalik kabeh Islam. Makanya kalau salah orang perjuangan itu kadang-kadang
bertempat di satu daerah, kemudian menikahi pimpinan orang tersebut, anaknya, maka sak daerah Islam kok. Kalau ini kan terkodobo, memiliki nikah ke anak mau gede memiliki, mau gede memiliki Islam. Itu perjuangan. Jadi kalau salah kejadian itu suatu contoh ini. Jadi Banu Mustalik dikuasai, anaknya dinikahi Nabi, akibatnya semuanya Muslim semua. Tapi dia untuk orang Nabi bono, ngalir Nabi bono, bono dan itu, dia bono masih jiwa. Insya Allah, ini sejarah dari kata. Fatazawwaja Rasulullah SAW wasamna Juwairiyah radhiyallahu anha. Falamma sami'a Banu Mustalik, ketika Banu Mustalik mengetahui bidzalik aslamu, jadi bukan Islam. Allahu Akbar. Nek anak kula dilatih Muhammad, wis kami Islam. Islam apa ya? Islam. Masyaallah. Dan ya sebenarnya kaum muslim. Ini insyaallah. Wasoru audan lil muslimina, dan itu menjadi pertolongan bagi kaum muslimin ba'da angkanu a'da'u. Sekian lama kaum muslimin memusuhi dari Nabi, gara-gara itu dari pojok menikahi penting makanya berjuang itu begitu. Kayak kadang-kadang pondok pesantren itu salah, itu pondok itu makin di pondok itu muat lah. Gus itu oleh yang niku nak lo menguatkan dari mereka ambil seperti itu. Pondok kan jelas kan, Leboyo, Pelosok, Leboyo kali Budi, Blitar, Pelosok kali Jawa Tengah, Budi Ekodori, mau terjadi. Terus diuapkan apa itu yang namanya tanah gelombang itu. Darulun kali beras bestana, darulun menjadi cukir kali kebuiran bestana, cukir kali alusto bestana, kemudian menjadi kebuiran kali bestana, Jawa Tengah menguatkan sisi perjuangan dengan cara itu. Wa fi hadhihi al-ghazwa utuhimat Aisyah bi Safwan ibn al-Mu'attal. Pada tahun itu ada kejadian Siti Aisyah diisukan, digosipkan, utuhimat, disangka oleh orang-orang munafik melakukan hal yang tidak benar dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi Siti Aisyah itu laki-laki di tahun 5 itu beliau mendapatkan undian apa perang. Dia kan ini pas ngomong itu, ajeng lumon itu, garwone itu diundi, sapa sing merah kanjeng sing oleh itu Siti Aisyah. Ketika itu ayat hijab sudah diturunkan. Ayat hijab, apa hijab itu? Ayat yang turun berkasih Sayyidina Umar menyatakan, andai kata orang berlalu-lalang di rumah kali Nabi, maka kehormatan keluarga sekalian lagi bisa terganggu. Maka turun ayat hijab. Kaum muslimin tidak boleh bertemu langsung dengan ummahatul mukminin. Akhirnya tadi ketemu itu ayat hijab. Lah, kasus ini sudah ada hijab. Nah, Siti Aisyah melok numpak sekedung itu kasus gajah unta niku wonten panggonan. Ketika itu laki-laki keran kalung dicari, akhirnya turun ayat itu. Nah, ketika Siti Aisyah mencari itu, sing jenis kedua maku kan, sing jenenge unta semua aku maku. Oh enggak, karena waktu kan
perawan Siti Aisyah tidak begitu besar. Ya sudah ada orang. Ternyata beliau tertinggal. Ketika tertinggal Siti Aisyah itu ketemu sahabat yang nama Sofyan bin Mu'attal itu rodoh. Itu Siti Aisyah. Kok perlu jadi beliau tahu sebelum turun hijab itu Siti Aisyah. Beliau tidak berani melihat, wakilah beliau lebih dulu. Ketika dibilang dari beliau dulu diikuti Aisyah. Nah, tekonya Sofyan bin Mu'attal kemudian disusul Aisyah ini dari gosip itu. Ternyata gak apa-apa kan? Dia suka gosip kan? Muncul hadisul ifki dalam Quran Nur. Quran sudah muncul banyak, termasuk sing gosip itu Mistah. Mistah itu budaya bukan gosip. Nah ini akhirnya Fabar Allah membela. Fabar Al-Quran. Quran menegaskan Siti Aisyah adalah orang yang bersih, jauh dari gunjingan orang sing gunjing itu. Makanya sekali hebatnya Aisyah. Ini kan garwane kanjeng Nabi digosip. Garwane kanjeng Nabi digosip. Oh mana garwane kanjeng Nabi, garwane wong biasa, bojone digosip malu, bojone kanjeng Nabi digosip. Ora mungkin. Setelah bojone kiai ustaz gosip harus malu, guru garwane kanjeng Nabi digosip. Biasa. Insyaallah. Lanjut hati-hati. Orang menggosip itu, menuduh itu bisa kena khodaf. Khodaf itu adalah menuduh tanpa pun. Wafiha dalam tahun gangsal ini, Tazawwaj Rasulullah SAW Zainab binti Jahsh. Tahun ini menikah dengan Zainab binti Jahsh. Jadi tahun ke-5 itu begini. Karena itu terima ikhlas dari Nabi. Ustaz, tahun ini tahun kapan hanya ini Salam aja. Tahun 5 kan Nabi Ustaz. 5 besar kok. Ada jualia besar. Kita di mana Ustaz? Ada satu lagi. Kalian Zainab binti Jahsh. Iku nek kado iman banget. APN aku tuh gubernur Nabi. Orang ini mesti mau. Kon adalah dewa bahaya kan. Ada ngomong-ngomong bahaya. Makanya syukuri saja kita hidup di zaman ini. Alhamdulillah Gusti kula nganggerken zaman ini syariat sudah tetap. Tinggal kita beriman saja, kemudian kita mempelajari itu juga. Kenapa? Ketika pada waktu itu terjadi, belum tentu ada yang ingin pulang. Kalau kejadian ini, ternyata Gus-Gus kita emang kayak rapi hilang mantapnya. Lalu untuk saya zaman saya kemarin kejadian Allah itu khusus itu ulama harus ngomong itu khususkan di Nabi, camela khususkan ini. Coba zaman itu ada loh. Nanti di suara ketemu ya kata ini Pak ini. Ini kan. Beliau melihat Zainab binti Jahsh pada al-Qalawah Zaid bin Harisah setelah ditalak oleh anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Bayangkan apa sebetulnya? Zaid bin Harisah budak yang pertama kali masuk Islam diangkat anak kanjeng Nabi. Kira-kira Mbak Zainab bin Jahsh gak kufu, gak level. Zainab bin Jahsh ini wong wedok sing bahasanya sosialita, orang yang pakai tadi ini budak. Wah, sekali kaya kalangan sudah tentu kan Nabi. Hanya Nabi sabar, hanya Nabi sabar. Kenapa? Ketika ditalak, hanya diberitakan menikahi Zainab bin Jahsh, mantan istri anak angkat. Itu kan boleh. Tapi contoh yang berat kayak itu. Buat kau bilang Arab. Mantu ini diri, kalau mantu asli bukan asal. Orang menikahi menantu itu ada tulis, betul bisa. Orang jadi mantu, anak dia mati,
Ambil potong sekarang berdiri saat karena anak sendiri. Allah punya menantu perempuan, anaknya sendiri meninggal. Bapaknya membantu nih, Cincin ini Zaid bin Harisah itu anak angkat menikah dengan Zainab bin Jahsy. Cerai dinikah dengan Nabi. Kalau nunjuk tak apa-apa lah. Insyaallah. Makanya hukum itu kali-kali. Hukum tidak boleh buat-buat. Dengan alasan kasihan tidak boleh. Dia kejadian, kalau pintar masih kejadian. Dia suami istri enak-enak, biasa suami istri. Mari ngoten, mari. Adiknya sudah menikah, dia ada 2 saudari, mau satu dulur ibu. Saudara ini dilarang adik ini kerja, wujud. Kali Mbak Yuni ngomong ini, Mas Rabina itu dia jadi orang. Terus normal itu kejadian. Waktu adik diri sudah saat dulu tidak bisa. Sama itu Masya Allah. Jadi kalau hari anak merawat itu kan, semuanya kejadian. Waktu ini, waduh. Kalau awalnya nikah saat dulu tidak nikah. Jadi masa siapa Mbak Yuni gitu? Kalau wanita cuma ubahnya kayak dan nomor tidak boleh mengumpulkan 2 saudara. Ya, jadi yang saya tahu. Kalau saya berkata, ya, kurang itu, apalagi pas kira-kira, kamu itu hati-hati. Alasan saat tapi di Rabika, dia ini gauman, dia ini gauman. Kayak apa ya? Alhamdulillah ada. Ini kejadian Pak. Makanya saat itu tidur bobo, aku pun nggak. Saya itu. Untuk kata yang ngomong putih, nggak bobo, ya siapa nggak ngerti? Mungkin boleh terakhir ini. Terus wafiyah uktilan adatul kabadi, ketika itu adat ngadopsi anak tidak diperbolehkan. Adatul kabadi tidak diperbolehkan. Setelah dibatalkan oleh pembela. Di sini masih berlaku yang bilang itu gimana? Kalau niatnya itu membantu, biarkan sama ibunya, kemudian dicukupi. Itu namanya. Kalau ibunya tidak nikah ibunya, ibu tidak. Kenapa? Nek ibu tidak, anaknya tidak bakal menunggu. Nek ibu tidak, anaknya bakal menunggu. Karena beda laki-laki, perempuan. Saya tidak tahu, iya sampai baju saya. Ya kan? Jadi adopsi itu kalau niatnya bantu cukup bisa. Biar situ. Kecuali tidak ada sebatang di sana. Tapi harus tahu, ketika itu berbeda laki perempuan, ibunya tidak dinikahi. Anak ini gede, batalin hubungan bapak, batalin hubungan dulu. Kecuali ibunya dinikahi. Wah, harapan mana ini gara-gara bermain lagi? Itu bohong. Itu coro semua tidak menggagalkan. Lihat orang. Masya Allah, dibatalkan itu. Keluarnya, apalagi orang itu adalah dia. Enggak, karena aku ini mah bapak ini. Diakui terus baru nikah. Bintinya dile. Lo kejadian lah.
Kalau nanti sambungan insya Allah. Lalu udah ada. Niki putrinya bisi. Saya usahanya soal musik bintine jelas. Boten niku bukaan kate. Yo ora oleh yo bintin ora bae dhewe. Kok bintin apa liya ku yo. Dan akhirnya tidak menghormati orang tuanya. Karena kon itu arek ya Allah wong tua kula niki sambung kula. Semuanya baik itu kan. Ini adik kan nek oni sanes tak diakoni dari pengeran. Kan tabani itu paling baik dikasihkan. Kalau butuh di saya dia parani. Anak juga mental Pak. Tidak menutupi apa asalnya nasab. Nanti kalau menikah juga kan enggak. Yoko Anwar ini bapak siko, pastinya ini bapak sambung saya bukan. Bukan gelem gitu. Bapak, saya yakin itu. Bapaknya masih ada? Ada Pak. Di mana? Gak mau Pak. Saya izin dan tidak mau. Terus diisi. Gak gelem baru oleh hakim. Gak gelem itu kudus kok. Siapapun orang. Hukum Pak. Maksudnya ini udah binti ini kan duduk orang binti ini kok sana. Wafiha nuzilat ayatul hijab wa faridul hajat. Tahun kelima ini ayat hijab diturunkan tadi sebelum kejadian Aisyah termasuk diperuntukkan haji tahun 5 Hijriah. Ayo Pak. Tahun 5 di waktu haji. Guys haji ini nanti. Ilmu dari Islam 6 akhir Hudaybiyah ini 3 umroh Hudaybiyah, kemudian umroh lagi kan 5, 6 itu 10 Songo. Kalau Mekah itu 9 umroh baru 10 baru haji ini kan di Nabi itu umroh di sini baru haji dan biasa haji di tahun ke-10 menjelang beliau maka boleh pulang. Jadi haji itu masalah. Coba misal diundang terus, hanya haji terus. Hadir kalau bapak monggo ditunggu keluarga direk boleh berangkat. Mau pesawat dulu, nanti saya. Pesawat dulu, ini monggo sampai di Paris haji betul haram. Mungkin Ramadan pun ikuti wajib akan tahun 5 Hijriah. Monggo barokah. Amin Allahumma dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Muhammad fi kulli wajhin wa ila muslihat al-afiyah wa al-asli wa al-wajhiha wa qutila al-wajhiha wa al-asli Allah sallim ala muslimin wa ala muslimin Allah kalla hajat maqdur أسأل الشهادة المغفورة برحمة الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين لله رب الإسلام محمد النبي